Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini, yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perkumpulan ini insyaallah kita melakukan kegiatan yang baik ya, yang semoga diridhoi oleh Allah taala, yaitu kita mempelajari agama kita, kita memahami akidah yang seharusnya kita yakini, yang mana ini merupakan perkara yang sangat penting ya untuk kita pelajari ya, karena mau tidak mau seorang manusia itu pasti harus memiliki keyakinan. Bagaimanapun juga seorang manusia itu pasti harus memiliki apa? Keyakinan. Nah, kalau misalkan seseorang itu tidak memiliki ilmu tentang apa yang seharusnya diyakini, apa yang seharusnya dia jadikan sebagai akidah, maka tentunya keyakinan yang dia miliki pasti menyimpang, ya kan? Dan itu ketika keyakinan seseorang menyimpang, maka akan menyebabkan amal perbuatan yang dilakukan pun tidak benar, tidak lurus ya, banyak kesalahannya, banyak cacatnya. Oleh karena itu, mempelajari akidah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, sebuah kepastian yang mau tidak mau kita harus melaksanakannya, harus kita pelajari ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan apa yang kita baca pada kesempatan terdahulu, yaitu dari kitab Aqidah Tauhid, Aqidatut Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih terkait dengan istilah-istilah yang digunakan dalam syariat kita untuk menunjukkan akan penyimpangan-penyimpangan dalam agama ya, istilah-istilah yang digunakan dalam syariat kita yang digunakan untuk menunjukkan penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu syirik, kemudian ada kekafiran, kufur, terus apa lagi? Nifaq, terus apa lagi? Jahiliyah, terus yang terakhir kemarin apa? Kefasikan ya. Ada 5 istilah yang telah kita pelajari tentang penyimpangan-penyimpangan atau istilah yang digunakan untuk menunjukkan penyimpangan-penyimpangan di dalam agama Islam. Nah, di sini ada istilah yang lain yang istilah ini juga banyak digunakan di dalam syariat kita, di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ad-dhalal. Ad-dhalal ya, ad-dhalal. Yang mana kalau kita terjemahkan dengan penerjemahan yang biasa kita dapati di dalam penjelasannya para mubalik, para ustadz, para ulama ya, maka dhalal itu biasanya diartikan apa? Kesesatan ya, kesesatan ya. Baik. Akan tetapi di sini nanti kita akan mendapati bahwasanya kalimat dhalal yang berasal dari kata dhalla yadhillu ya, dari kata kerja, dari fiil dhalla yadhillu dhalalan ya,
maka itu nanti ternyata digunakan di dalam Al-Quran dalam beberapa makna, dan juga di dalam bahasa Arab pun demikian. Dalam bahasa Arab pun tidak hanya mengandung makna kesesatan, ya. Bahkan kalau misalkan kita rujuk kepada kitabnya para ulama yang biasanya dijadikan rujukan di dalam bahasa, seperti kita lihat di dalam kitabnya Ibnu Faris, ya, dalam Mu'jam Maqayis Lughah, maka di sana dikatakan oleh beliau, dhalla, ini saya bacakan ya, tapi enggak saya tampilkan di situ. Dhalla ad-dhad wal lam aslun sahihun yadullu ala ma'nan wahid. Jadi kata dhalla dalam bahasa Arab, ya, dengan huruf dhad dan lam, yang mana lamnya double ya, karena dia termasuk mudha'af, dhalla yadhillu gitu. Dia memiliki satu makna, ya, menunjukkan kepada satu makna. Artinya makna-makna yang digunakan di dalam syariat ini yang beraneka ragam maknanya, yang banyak maknanya, seperti yang nanti akan kita baca dari penjelasannya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, maka itu sebenarnya akan merujuk kepada makna yang satu ini, di mana beliau mengatakan wa huwa dhaya'u syai'i wa dhahabuhu fi ghairi haqqihi. Dhaya'u syai'i wa dhahabuhu fi ghairi haqqihi, yaitu tersia-siakannya sesuatu atau hilangnya sesuatu pada selain haknya. Ini agak repot menerjemahkannya. Dhaya'u syai'i wa dhahabuhu fi ghairi haqqihi, tersia-siakannya sesuatu atau hilangnya sesuatu pada selain haknya, ya. Dan ini nanti makna yang seperti ini, ya, makna dasar seperti ini nanti bercabang kepada makna-makna yang nanti kita akan dapatkan dari penjelasannya Syekh, seperti misalnya kesesatan yang semakin jauh, yang paling jauh banget, yaitu sampai derajat kekafiran, itu bisa disebutkan dengan kata dolal juga, ya. Atau kesesatan yang sifatnya itu lebih rendah daripada kekafiran, juga bisa disebut dengan kata dolal, ya. Atau mungkin bukan termasuk kesesatan, tetapi dia merupakan kekeliruan, kesalahan, juga bisa dikatakan dolal. Bahkan nanti kita akan dapati, ya, orang yang lupa itu juga disebut dengan dolal, gitu kan. Ini secara bahasa seperti itu. Dan kalau kita lihat dari penjelasannya Ibnu Faris ini tadi, maka kata dolal pun bisa digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang hilang. Dan itu pun nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala demikian, ya. Nah, dan di sini kemudian Ibnu Faris mengatakan wa kullu ja'irin 'anil qasdi dhallun. Nah, segala sesuatu yang menyimpang dari tujuan itu disebut apa? Dhal, disebut sesuatu yang dolal. Nah, segala sesuatu yang menyimpang dari tujuan adalah apa? Dolal. Maka misalkan, ya, ketika seseorang memanah atau menembak sesuatu kok meleset, maka dikatakan dolal, ya kan? Karena dia menyimpang dari apa? Tujuan, ya, keliru berarti kan dolal. Orang yang seharusnya mengingat sesuatu kok ternyata dia nggak ingat, lupa, maka dia dolal, gitu ya. Ini secara bahasa seperti itu. Nah, baik. Ini saya sedikit membacakan dari perkataannya Ibnu Faris di dalam Mu'jam Maqayis Lughah sebagai landasan untuk kita memahami secara bahasa kata dolal tersebut. Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, yaitu di dalam kitabnya Aqidatut Tauhid. Beliau mengatakan ad-dhalal, mohon maaf mungkin bisa geser-geser ke sebelah selatan, ya, karena ini numpuk di pintu. Sini masih ada longgar tuh, ya. Yang baru datang ya ngalahin ke selatan, enggak apa-apa lah. Barakallahu fikum. Di sini beliau mengatakan ad-dhalalu al-udulu 'anit tariqil mustaqim. Ad-dhalal ini beliau langsung membawakan makna yang sering dibawakan dalam nas, dalam dalil, ya, makna yang sering dibawakan di dalam dalil, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah. Beliau mengatakan ad-dhalal al-udulu 'anit tariqil mustaqim. Kata dhalal itu maknanya adalah al-udul.
Al-udul itu menyimpang atau meninggalkan anit thariqil mustaqim, jalan yang lurus. Ada jalan yang lurus kemudian ditinggalkan. Berarti apa? Menyimpang kan? Ya. Jadi meninggalkan jalan yang lurus itu namanya dhalal. Menyimpang atau meninggalkan jalan yang lurus. Ya. Jadi pahami ya, ini kata dhalal. Wa huwa diddul hidayah, dan dhalal itu adalah lawan dari hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu kalau diartikan dalam bahasa kita biasanya petunjuk ya. Petunjuk. Ya. Hidayah itu seseorang menempuh jalan yang lurus, namanya hidayah. Ketika seseorang mendapatkan petunjuk ya yang benar, maka dia akan menempuh jalan yang lurus, namanya hidayah. Lawan dari hidayah adalah dhalal. Lawan dari hidayah adalah dhalal. Allah Ta'ala berfirman, ya, beliau menyebutkan di sini salah satu ayat yang disebutkan di sana kata dhalal. Allah Ta'ala berfirman, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 15. Ini beliau bawakan ayat ini dalam rangka untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya dhalal lawan dari hidayah. Maka orang yang dhalal, orang yang menyimpang adalah lawan dari orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini ada apa ikhwan? Ada sebuah faedah ya. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang dhalal, tidak ingin menjadi orang yang menyimpang, maka kita harus berusaha mendapatkan apa? Petunjuk, berusaha mencari petunjuk, mencari ilmu dan kemudian apa? Mengamalkannya. Ya, mencari ilmu dan juga mengamalkannya. Karena yang namanya menyimpang dari jalan yang lurus itu disebabkan oleh dua kemungkinan. Ya. Seseorang meninggalkan jalan yang lurus, menyimpang dari jalan yang lurus itu penyebabnya dua kemungkinan. Apa itu? Karena tidak mendapatkan petunjuk tentang jalan yang lurus, dalam arti dia tidak memiliki ilmu tentang mana jalan yang lurus sehingga dia tidak menempuhnya. Jelas? Atau yang kedua apa? Dia sudah tahu tentang jalan yang lurus tapi sengaja meninggalkannya. Ya. Itu menyimpang dari jalan yang lurus, dan itu semuanya lawan dari hidayah. Atau dengan kata istilahnya tadi apa? Dhalal. Atau kalau bahasa kita apa? Sesat gitu ya, menyimpang lah gitu lah ya. Menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, baik. Nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ini, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang ihtada. Ihtada itu maknanya adalah seseorang mengikuti hidayah, ya, menerima petunjuk dan mengikutinya, namanya ihtada. Ya, jadi kalau hada yahdi dalam bahasa Arab ya, hada yahdi itu memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk. Nah, orang yang menerimanya dikatakan ihtada, menerima petunjuk dan mengamalkannya atau mengikuti petunjuk tersebut dikatakan ihtada. Jelas ya? Nah, maka kalimat ini maknanya bagaimana? Man ihtada, barang siapa yang menerima hidayah dan mengikutinya, fa innama yahtadi li nafsihi, maka dia telah mengikuti petunjuk itu li nafsihi, li untuk kebaikan dirinya. Ya, li nafsi, untuk kebaikan dirinya. Jadi ketika seseorang itu dikasih hidayah, maksudnya dikasih petunjuk, kok dia mau menerima dan dia mengikutinya, maka yang mendapatkan manfaat paling besar adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri, bukan orang lain. Orang lain mungkin bisa mendapatkan manfaat, terutama yang memberikan petunjuk gitu ya. Tetapi itu manfaat yang sifatnya tidak tidak primer ya. Karena yang mendapatkan manfaat utama adalah siapa? Orang yang mendapatkan petunjuk itu sendiri. Ya, itu. Misalnya si A ngasih tahu kepada si B tentang sebuah kebaikan, kemudian si B mengamalkannya, maka yang paling besar mendapatkan manfaatnya adalah siapa? Si B.
Meskipun si A juga mendapatkan manfaat karena dia telah mengajarkan kebaikan kepada si B. Tapi yang paling utama mendapatkan manfaat siapa? Si B tersebut yang langsung menerima petunjuk tersebut. Ya. Maka di sini kita harus memahami, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita itu bisa berada di atas hidayah, bisa menerima hidayah, bisa mengikuti hidayah Allah tabaraka wa taala, kita bisa beribadah kepada Allah, bisa melakukan amal-amal kebaikan, maka manfaatnya sesungguhnya kembali kepada kita sendiri. Jangan menganggap kalau kita itu beribadah nanti manfaatnya kembali kepada Allah. Jangan menganggap seperti itu. Allah sama sekali tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari ibadah kita. Ya, Allah nggak butuh apa? Ibadah kita. Bahkan kita sendiri yang membutuhkan apa? Ibadah tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu betul-betul maha pengasih dan maha penyayang kepada kita semua. Ya, Allah sebenarnya nggak butuh ibadah kita, tetapi Allah memberikan petunjuk, memberikan rambu-rambu kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, yang manfaatnya kembali kepada kita juga, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mengambil petunjuk, menerima dan mengikuti petunjuk tersebut, fa innama yahtadi li nafsihi, maka dia mendapatkan petunjuk, mengikuti petunjuk itu untuk kebaikan dirinya. Lawannya wa man dhalla, dan barang siapa yang dhalla, tadi apa artinya di atas? Meninggalkan jalan yang lurus, ya. Barang siapa yang dhalla, barang siapa yang sesat, barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus, mungkin karena dia tidak mau menerima petunjuk tersebut atau tidak mengikuti petunjuk tersebut, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sesungguhnya dia itu menyimpang 'alaiha, untuk keburukannya dia sendiri. Menyimpang untuk apa? Keburukannya dia sendiri. Maksudnya akibat buruk dari penyimpangan yang dia lakukan kembalinya kepada dia sendiri. Lihat ya, di sini ada perbedaan kalimat li nafsihi dan ala nafsihi. Nah, ini 'alaiha ini kan sebenarnya dhamir hak kembali kepada nafs, ya kan? Jadi kalau mendapatkan kebaikan maka dengan apa? Dengan huruf jar li, ya kan? Lam. Ini untuk kebaikan. Tapi kalau untuk keburukan dengan huruf jar apa? Ala. Ini dalam bahasa Arab. Ini saya berikan faedah untuk yang belajar bahasa Arab. Kalau yang nggak belajar bahasa Arab ya dengarkan aja. Ya. Jadi kalau lam sama ala bedanya apa? Lam itu biasanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sedangkan ala untuk keburukan-keburukan, atau lam itu untuk sesuatu yang bermanfaat, ala itu untuk sesuatu yang punya akibat berat, ya gitu. Ya. Seperti misalnya ketika seseorang mengatakan da'alahu, ya. Dalam hadis yang tentang apa namanya? Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Jika seorang manusia itu meninggal dunia maka terputus darinya amalannya kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah apa? Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Yad'u lahu, ya. Jadi kalau yad'u lahu mendoakan kebaikan, tapi kalau yad'u ala mendoakan apa? Keburukan. Ya, ini beda antara lam dengan ala, ya. Taib, di sini Allah mengatakan wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus, ya, maka sesungguhnya dia menyimpang yang akibatnya itu kembali kepada diri sendiri. Jadi ketika ada orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang munafik, atau ada orang yang berbuat maksiat, yang ini semua adalah contoh-contoh apa? Penyimpangan dari jalan yang lurus, mereka tidak akan memberikan madarat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah tidak akan mendapatkan madarat dari kafirnya mereka, kemunafikan mereka ataupun kemaksiatan mereka. Ya, sama sekali Allah tidak akan mendapatkan madarat dari itu semua. Sebagaimana ketika ada orang yang taat, maka Allah taala tidak mendapatkan apa? Manfaat. Karena Allah taala sudah cukup. Allah taala Al-Ghani, Maha Kaya. Ya, tidak akan mungkin terkena manfaat dari hambanya dan tidak akan mungkin terkena madarat dari hambanya.
Sehingga kembalinya itu semuanya adalah untuk kita semua. Makanya kita harus berpikir untuk diri kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan itu dan menghindari keburukan itu. Ya, ini yang kita perhatikan. Ya, baik. Kemudian di sini beliau Syekh Hafizahullah Taala mengatakan wad-dhalalu yutlaqu ala iddati ma'anin. Nah, ini dia. Dan kata dhalal itu ternyata disebutkan untuk beberapa makna. Jadi kata dhalal dalam penggunaannya baik dalam bahasa Arab ataupun di dalam dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil syar'i Al-Quran ataupun hadis, ternyata ada beberapa makna penggunaan. Ya, di sini beliau menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 makna ya, ada 5 makna tentang kata dhalal tersebut. Bentar ya. Baik. Yang pertama beliau mengatakan fataratan yutlaqu 'alal kufri. Kadang-kadang dhalal itu yutlaqu disebutkan untuk makna kekafiran, yaitu keluar dari Islam. Jadi kekafiran bisa disebut apa? Dhalal. Bisa disebut kesesatan, bisa disebut penyimpangan, itu kekafiran. Bahkan itu paling pantas disebut sebagai apa? Dhalal, ya kan? Sebesar-besarnya penyimpangan, sebesar-besarnya kesesatan adalah apa? Kekafiran. Ya, maka pantas kalimat kufur kekafiran, penyimpangan berupa kekafiran itu pantas disebut sebagai dhalal, ya. Dan ini disebutkan kalimat dhalal ini untuk menunjukkan kepada kekafiran di dalam Al-Qur'an ada dalam beberapa ayat, tapi di sini disebutkan satu saja contohnya. Beliau mengatakan qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab sucinya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, nah ini dia tidak beriman kepada rukun iman yang 6 ya. Tidak mengimani rukun iman yang 6. Berarti kan benar-benar kafir ya, bukan hanya sekedar maksiat. Lalu Allah mengatakan apa? Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka orang tersebut telah dhalal, telah menyimpang, ya, telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan ini adalah sebesar-besarnya dhalal. Sebesar-besarnya apa? Dhalal. Ya. Jelas ya, ini kalimat dhalal kadang digunakan untuk menyebutkan tentang apa? Kekafiran. Baik, sudah? Lanjut. Kemudian yang kedua, wa taratan yutlaqu 'alal mukhalafati allati hiya dunal kufri. Terkadang disebutkan untuk penyimpangan yang di bawah kekafiran. Ya, terkadang disebutkan untuk penyimpangan yang di bawah kekafiran. Artinya dia menyimpang, ya kan? Dia menyimpang, artinya meninggalkan jalan yang lurus tadi ya. Meninggalkan jalan yang lurus, menyimpang dari jalan yang lurus, tapi tidak sampai pada derajat kekafiran. Ya, kadang digunakan kata dhalal. Seperti kata beliau, kama yuqalu al-firaqud dhallah. Seperti ketika dikatakan oleh para ulama ketika mereka menyebutkan kelompok-kelompok sesat misalnya, maka mereka menyebutkan al-firaqud dhallah, kelompok-kelompok yang sesat. Ai al-mukhalifah, yaitu kelompok yang menyimpang, yang menyelisihi jalan yang lurus. Nah, ini ketika para ulama menyatakan kelompok A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya itu adalah kelompok yang sesat, apakah kita langsung memahami, oh berarti kalau gitu kamu mengkafirkan kelompok itu? Apakah begitu? Bagaimana? Iya atau tidak? Tidak. Kenapa? Ya, ini karena dhalal di sini disebutkan untuk
penyimpangan yang di bawah kekufuran. Jelas? Jadi ketika ada seorang ulama menjelaskan kepada kaumnya, kepada umat Islam, kelompok A, B, C, D, dia kelompok yang sesat, jangan difahami ini sedang mengkafir-kafirkan kelompok-kelompok tersebut. Ya. Karena menyimpang itu tidak mesti kafir. Menyimpang itu tidak mesti apa? Kafir. Dhalal tidak mesti kafir. Nah, dari sini kita harus memahami ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan kelompok-kelompok ini. Kan ada hadis ya, ada hadis yang disebutkan tentang iftiraqul ummah. Ini sekalian saya beri faedah dalam masalah ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, umat Islam akan terpecah menjadi, kata beliau, umat ini hadhil ummah sataftariqu hadhil ummah, umat ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, ini dari hadis ini kita harus memahami dengan baik. Maksudnya bagaimana? Ketika Rasulullah SAW mengatakan umat ini terpecah menjadi 73 golongan yang masuk neraka semuanya kecuali satu, itu bukan berarti ketika ada satu kelompok yang selamat kemudian yang lain adalah apa? Semuanya kafir. Tidak begitu maksudnya, ya, tidak begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah apa? Kelompok-kelompok yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW, mereka selama masih berada dalam lingkup kaum muslimin, maka mereka itu telah melakukan sebuah penyimpangan yang besar, ya, yang dengan penyimpangan tersebut mereka terancam dengan neraka. Tetapi bukan berarti mereka itu keluar dari Islam, mereka tetap muslim. Ya, kelompok-kelompok yang disebutkan dalam hadis tersebut, maksudnya yang jumlahnya 72 semuanya neraka, itu bukan berarti apa? Mereka terus dikatakan sebagai kelompok yang kafir sehingga menganggap kelompok yang lain itu kafir, terus dikatakan najis lagi. Ya, kemudian apa? Yang Islam itu kelompok kita saja. Nah, ini nggak boleh, nggak benar, pemahaman yang salah, ya kan? Pemahaman yang jauh dari pemahamannya para ulama, bahkan pemahamannya para salaf. Ya, jauh banget, gitu kan. Maka bagaimana kita memahaminya? Kita memahaminya bahwasanya penyebutan kelompok-kelompok tersebut di dalam neraka sama dengan ketika Rasulullah SAW menjelaskan salah satu dosa bisa menyebabkan ke neraka. Misalnya barang siapa yang berbuat zina maka dia nanti akan di neraka, misalkan. Memakan riba maka dia akan di neraka, misalkan seperti itu, ya. Orang yang membunuh kaum seorang mukmin maka di neraka. Ini kan di neraka gitu ya. Apakah kemudian dosa-dosa itu kita katakan menjadikan orangnya itu kafir? Kan tidak. Sama dengan ini juga, ya. Hanya saja dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar, ya, yang membahayakan dirinya nanti di akhirat. Nah, itu maksudnya seperti itu. Walaupun selama dia itu nanti masih memiliki pokok-pokok keimanan, pada akhirnya insya Allah akan tetap masuk ke dalam apa? Surga. Nah, jadi kelompok-kelompok yang dalam Islam ini yang beraneka ragam wujudnya, ya kan, ada si A, si B, si C dan seterusnya, meskipun mereka ada penyimpangan dalam akidahnya, dalam amalannya misalkan, maka mereka tetap kaum muslimin, tetap saudara kita, ya kan? Tetap saudara kita. Masih berhak untuk kita cintai. Ya, mereka masih satu kelompok dengan kita, yaitu dalam kelompok besar apa? Islam. Itu loh. Dan kita semua nanti insya Allah akan bersama-sama masuk surga. Hanya saja karena ada ancaman-ancaman tertentu tadi, bisa jadi ada sebagian yang naudzubillah min dzalik mampir dulu ke dalam neraka. Ya. Jelas ya ini ya. Jadi ada kalimat dolal, kata sesat, yang maknanya bukan mesti kafir. Ya. Seperti ketika para ulama mengatakan itu kelompok sesat, bukan berarti ulama tersebut apa? Mengkafirkan kelompok itu. Jelas ya? Nah, baik. Kemudian masih kita berbicara tentang kata dolal, penggunaan kata dolal. Wa taratan yutlaqu 'alal khata'. Ini kayaknya nanti
sudah masuk waktu isya, kita masih lanjut dikit nggak apa-apa ya, tanggung soalnya. Wa taratan yutlaqu 'alal khata', kadang-kadang disebutkan untuk makna khata', yaitu kekeliruan. Khata' di sini maknanya keliru. Ya. Keliru itu tidak sengaja melakukan itu tapi terjadi. Ya, contohnya misalkan tadi yang saya contohkan ketika seseorang memanah sesuatu gitu kan, memiliki target panahan itu tapi ternyata meleset, ini namanya dolal dia itu. Dolal dalam artian apa? Keliru ya, dalam mengarahkan targetnya, dalam memanah itu maksudnya saya. Baik, jadi disebutkan untuk makna apa? Kekeliruan. Wa minhu qaulu Musa alaihi salam, di antaranya adalah ucapan Nabi Musa alaihi salam, fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Ya, jadi ini kisahnya ketika Nabi Musa sudah berhadapan dengan Fir'aun. Yang sebelumnya Nabi Musa itu apa? Pergi kabur ya, sebelum jadi nabi, kabur dari negeri Mesir ya, menuju kota Madian. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Nabi Musa memukul seorang Qibti. Mukulnya itu sebenarnya nggak niat untuk membunuh gitu loh, tapi karena saking kuatnya Nabi Musa, sekali pukul langsung mati, masya Allah ya kan. Nah, karena kejadian itu Nabi Musa kemudian lari kan, karena tentaranya Fir'aun mencari-cari membunuh orang Qibti ini. Orang Qibti itu bangsanya Fir'aun, bangsa Mesir asli, Qibti ya. Jadi dia dikejar-kejar sehingga lari ke kota Madian. Singkat cerita, di kota Madian selama 10 tahun, kemudian akhirnya balik lagi ke Mesir dan diangkat jadi nabi ketika dalam perjalanan balik ke Mesir. Nah, ketika berhadapan dengan Fir'aun, mendakwai Fir'aun, nah Fir'aun itu ngomong, loh kamu dulu itu pernah melakukan kesalahan ya. Intinya Fir'aun itu mengungkit-ungkit kejadian lampau yang Nabi Musa itu pernah membunuh seorang Qibti. Maka Nabi Musa mengatakan, fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Aku melakukannya hal itu ketika aku dulu keliru. Wa ana minadh dhallin. Ya, aku keliru waktu itu. Maksudnya sebenarnya saya tuh nggak sengaja untuk mematikan dia, untuk membunuh dia. Cuman saya ingin memukul saja, cuman akhirnya jadinya apa? Mati. Ya, jadi kalimat dolal di sini ya, Nabi Musa mengatakan dirinya termasuk orang yang keliru ya, salah dalam melakukan perbuatan itu yang niatnya bukan untuk membunuh tapi terjadi kematian. Ini adalah apa? Al-khata', kekeliruan, dan disebut dengan kata dolal. Bisa difahami ya insyaallah ya. Jadi kata dolal disebutkan untuk makna apa? Keliru. Nah, dan ini jelas tidak merupakan hal yang tercela, ya kan? Beda dengan yang di atas, menyimpang, ya kan? Dosa, apalagi yang di atasnya lagi kekafiran, itu tercela. Tapi kalau ini tidak tercela, karena niatnya benar, cuman keliru saja, hasilnya keliru. Ya, baik. Apalagi yang bawahnya ini, ya, makna yang keberapa? Yang keempat. Taratan yutlaqu 'alan nisyan. Kadang-kadang kata dolal itu disebutkan untuk makna nisyan, lupa. Ya, si fulan dolal, maksudnya lupa, gitu kan. Dolal maksudnya lupa, bukan maksudnya sesat dalam makna yang buruk, bukan, tetapi dia lupa. Nah. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara penggunaan kata dolal dengan makna nisyan, dengan makna lupa adalah firman Allah Ta'ala, yaitu yaitu ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang keharusan mendatangkan saksi di dalam hutang piutang yang dilaksanakan oleh seseorang, maka saksinya itu harus berapa? 2 orang saksi laki-laki, ya kan? Kalau tidak mendapatkan 2 orang saksi laki-laki, maka Allah mengatakan boleh 1 orang laki-laki dengan ditambah 2 orang wanita. Jadi 1 orang laki-laki ditambah dengan 2 orang wanita. Yang harusnya 2 laki-laki, ya, yang 1 laki-laki diganti dengan 2 orang wanita. Artinya apa? Seorang laki-laki itu setara dengan 2 orang wanita. Persaksiannya maksud saya, persaksian seorang laki-laki setara dengan persaksian 2 orang
wanita. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan hikmahnya. Kenapa kok wanita harus 2? Ya, maka Allah Ta'ala mengatakan antadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, supaya apabila salah satu dari kedua wanita itu dolal, maka yang lain akan mengingatkannya. Nah, dolal di sini maksudnya apa? Lupa, ya. Apabila salah satu wanita itu lupa, maka yang kedua bisa mengingatkannya. Itulah. Jadi kata dolal di sini bukan maknanya sesat, apalagi kafir, tidak. Tapi maknanya apa? Lupa, ya kan? Maknanya lupa. Nah, dan ini tentu saja bukan merupakan hal yang tercela, karena lupa itu kan lupa namanya manusia, ya. Manusia itu kan wajar saja kalau dia itu lupa terhadap sesuatu. Beda kalau dia itu melupakan, ya kan? Melupakan itu dengan sengaja. Tapi kalau sekedar lupa, maka itu merupakan keterbatasan manusia yang manusia tidak bisa dicela karena hal tersebut. Nah, baik, ini yang keempat dan yang terakhir adalah wayutlaqud dhalalu 'ala ad-dhaya'i wal ghaibati. Dan kadang dolal itu disebutkan untuk makna doya dan ghaibah. Doya itu hilang, ghaibah juga sama. Ini makna hilang gitu ya. Sesuatu yang hilang adalah dolal. Seperti misalnya dikatakan wa minhu, diantaranya adalah perkataan orang-orang Arab ketika menyebutkan onta yang hilang dengan kata dhallatul ibil. Apa? Dhallatul ibil, yaitu onta yang hilang, ya. Onta yang hilang dengan kata dhallatul ibil. Nah, jadi kata dhalal ini bisa terkadang maknanya apa? Sesuatu yang hilang. Ya, jelas ya? Bisa difahami ini makna kata dhalal, ya, dengan beraneka ragamnya yang terkadang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, baik. Saya kira cukup untuk malam hari ini karena waktunya juga sudah masuk Isya. Dan nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya, pada pertemuan yang akan datang, nggak tahu kapan, akan kita bahas sesuatu hal yang sangat penting, yaitu ar-riddah. Ya, riddah itu apa? Murtad, keluar dari Islam. Aqsamuha wa ahkamuha, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Ini perkara yang sangat penting yang untuk kita ketahui. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita pelajari, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dan keistiqomahan, sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.